Kami punya Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang hidup, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takutlah ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takutlah ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Janji firman-Mu bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus, menyelamatkan kami, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang adalah kekuatan, jawaban, pedoman, pegangan hidup kami.
supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami boleh terus dituntun oleh kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, tolong kami semuanya untuk kami boleh mendengar dan melakukannya, menyimpan dalam hati kami dan merenungkannya siang dan malam. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu saya bisa kembali berada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang saya beri judul, hiduplah di dalam damai. Hiduplah di dalam damai. Nah, ini merupakan satu tema yang saya ambil dari satu perikop. Saya ambil beberapa ayat di dalam perikop tersebut di dalam Roma 12 ayat yang ke-18 sampai ke-21, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan membaca dulu ayat-ayatnya, baru nanti kita akan belajar apa yang dimaksudkan hidup di dalam damai. Apa gunanya buat saya, begitu ya, kurang lebih. Apa yang Tuhan mau untuk kehidupan saya. Ayat ke-18 dikatakan seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya setiap kita anak-anaknya hidup dalam damai. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita semuanya ini berbahagia. Katakan amin. Tuhan ingin kita ini mengalami hidup yang berbahagia di dunia ini. Nah, salah satu cara bagaimana supaya kita ini bisa berbahagia, saya katakan berbahagia ini tidak peduli level sosial, level ekonomi, maupun di mana kehidupan kita berada, di mana kita bekerja, ataupun bagaimana kehidupan kita secara finansial, tidak tergantung itu. Tetapi Tuhan ingin ketika kita mengikut Dia, kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, salah satu kuncinya adalah kita hidup di dalam damai. Jadi itu kunci bagaimana kita mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Nah, saya mau katakan bahwa kalau ada anak Tuhan di gereja, maka gerejanya pasti kacau. Kalau ada anak Tuhan ikut satu komunitas, pasti komunitasnya kacau. Kalau anak Tuhan ada di tempat kerjanya pasti ribut. Kira-kira betul atau salah? Seharusnya salah, Bapak Ibu ya. Karena seharusnya di mana ada anak Tuhan berada, di situ kita seharusnya membawa damai. Ketika kita ada di gereja, maka kita menjadi pembawa damai di gereja. Ketika kita ada di tengah keluarga kita, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita ini menjadi pembawa damai. Ketika kita ada di pekerjaan, di dunia kerja, dimanapun kita berada, maka seharusnya anak Tuhan itu menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup di dalam damai. Sama seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius 9:5. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita membawa damai, orang akan melihat bahwa kita ini anak-anak Allah.
Nah, kadang-kadang kita ini perlu menyadari Bapak Ibu ya, bagaimana mungkin kita ini bisa jadi berkat kalau kita sesama anak Tuhan saja nggak bisa rukun. Ya, bagaimana orang akan melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan itu hidup. Kalau di tengah gereja kita terjadi gesekan, itu wajar. Tapi gesekannya kita biarkan berlarut-larut sampai lahir kebencian bahkan kepahitan. Nah itu bukan anak-anak Tuhan yang membawa damai. Nah itu sebabnya menjadi pembawa damai, hidup di dalam damai itu sesuatu yang sangat penting. Pertama itu akan menjadi saksi bagi banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Yang kedua itu akan membuat kita berbahagia seperti kata Tuhan Yesus. Berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut anak-anak Allah. Nah, ketika kita mempelajari kitab Roma ini berisi pemahaman teologi yang sangat berat sebetulnya. Paulus menjelaskan bagaimana itu Injil, menjelaskan bahwa semua manusia itu berdosa, bahwa dosa itu membawa kita kepada maut. Paulus menjelaskan penebusan di dalam Kristus. Paulus menjelaskan bagaimana kita bisa diselamatkan dan lain sebagainya. Hal-hal yang teori, teologis dan sangat berat. Masuk ke pasal 12, Paulus mulai mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang praktis. Saya coba baca sedikit Roma 12 ayat yang pertama supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Paulus membawa kita. Ini tidak ada di slide, saya akan bacakan. Roma 12 ayat yang pertama. Setelah menjelaskan semua mengenai kekristenan, Paulus masuk kepada hal yang praktis dalam kehidupan kita. Dimulai dengan ayat yang pertama. Menyadari bahwa semuanya adalah anugerah. Menyadari bahwa ketika kita diselamatkan itu adalah pemberian yang kita terima dengan iman. Ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, ibadah kita adalah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, mulai sesuatu yang praktis. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu beda, kamu jangan hidup seperti orang dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini adalah panduan hidup menjadi anak Tuhan. Kita nggak akan baca semuanya, tetapi ada panduan-panduan praktis yang diberikan di sini, dan sampailah kita kepada ayat yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu di ayat 18 sampai ke 21. Ini adalah penerapan praktis bagaimana kita hidup, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Bagaimana kita ini tidak hidup seperti dunia, tetapi mengalami pembaharuan budi dan mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah contoh perintah praktis yang Paulus berikan. Saya akan membagi kepada 4 sehat 5 sempurna ya. Ada 4 sehat 5 sempurna. Untuk jadi bahagia, hidup menjadi pembawa damai, ada 4 hal yang harus kita pelajari dan 5 yang akan menyempurnakan kebahagiaan kita. Yang pertama, kita harus belajar mengalah. Pagi hari ini kita ada 4M dan 5M yang akan menyempurnakan. Kita harus belajar mengalah. Kita mau menjadi pembawa damai, berbahagia dalam hidup kita, harus belajar mengalah. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Nah, kata sedapat-dapatnya itu artinya seperti ini kalau saya terjemahkan secara bebas ya. Seringkali konflik itu tidak bisa kita hindari, betul ya?
Ketika kita bertemu sama orang dalam rumah tangga, suami istri dengan anak, menantu, mertua, rekan kerja, rekan pelayanan, sesama jemaat, semakin kita sering ketemu, semakin dekat, semakin akrab, konflik itu nggak bisa dihindari. Tetapi ketika Paulus mengatakan sedapat-dapatnya, artinya memang pada akhirnya ada individu itu yang nggak mau berdamai dengan kita. Jadi ada orang yang setelah kita mengalami perselisihan, mungkin salah paham, mungkin itu terjadi gesekan dan lain sebagainya. Memang ada individu yang seolah-olah itu tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan kita. Tetapi kuncinya adalah sedapat-dapatnya. Artinya kita perlu mengupayakan hal itu. Kita perlu mengusahakan hal itu. Sedapat-dapatnya. Ada yang setelah punya masalah, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Tetapi menyelesaikan masalah kan nggak bisa satu pihak. Harus ada pihak kedua yang juga mau melakukannya. Nah ketika pihak kedua tidak mau, jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan berhenti, sedapat-dapatnya. Sedapat-dapatnya. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung kepadamu. Maksudnya apa? Bergantung kepada kita itu artinya apabila kita ini adalah pihak yang menentukan, pihak yang berwenang, pihak yang berkuasa. Jadi keputusan di tangan kita, otoritas di tangan kita, kita perlu mengupayakan untuk hidup dalam pendamaian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, yang ada di tempat ini maupun yang mendengar secara online, ketika kita punya masalah, suami istri masalah itu kan biasa ya. Terus suaminya datang, oke minta maaf kita mau menyelesaikan. Terus kita nggak mau. Wah kok enak, wah kamu udah bikin seperti itu, sekarang saya harus mengampuni, sekarang saya harus ngalah. Wah nggak mungkin, saya nggak mau ngalah terus, tak blok nomormu. Waduh, ada loh ya istri yang ngeblok nomor suaminya kalau lagi masalah itu ada. Kemudian ketika masalah dengan sesama jemaat, kemudian ada yang datang ke kita mengklarifikasi, wah saya nggak mau, biarin dulu dia mengejar-ngejar saya dulu, kapokmu kapan? Wah jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita ditelepon-telepon untuk klarifikasi, untuk minta ketemu, untuk supaya masalahnya diselesaikan, dibicarakan baik-baik, kita langsung blok nomornya, kita tutup, nggak mau diangkat. Wah jangan seperti itu. Kalau keputusannya ada di tangan kita, kalau kita pihak yang berwenang, kalau kita yang punya otoritas, kita yang menentukan, mari Bapak Ibu, sedapat-dapatnya. Kalau bergantung kepada kita, kita harus hidup dalam pendamaian. Yang pertama kita harus belajar ngalah. Ketika kita berkata, saya mau sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada saya mau hidup dalam pendamaian, itu artinya kita belajar mengalah Bapak Ibu. Mengalah. Nah mengalah itu gampang atau sulit? Wah, yang ngomong gampang berarti hebat ya. Mengalah itu sulit Bapak Ibu. Apalagi kalau mengalah terus-menerus ya kan? Sulit. Tetapi itulah perintah Tuhan. Ketika kita mau hidup dalam pendamaian, menjadi pembawa damai, kita harus belajar untuk mengalah. Nah, saya akan memberikan satu contoh di dalam Alkitab bagaimana tokoh ini betul-betul sungguh mempraktekkan firman ini. Menjadi pembawa damai dengan menunjukkan dia mau mengalah. Sekalipun dia punya otoritas, sekalipun dia berkuasa, sekalipun bergantung kepada dia tunjukkan dia mengalah. Tokohnya adalah Abraham, Bapak Ibu. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tanah kelahirannya, Abraham diberikan janji bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, menjadi bapa dari banyak bangsa yang besar, namanya akan masyhur dan dia akan jadi berkat. Ketika dia keluar tanpa diketahui kemana Tuhan akan menuntun dia, Abraham keluar tidak sendirian, bukan? Dia membawa ponakannya yang namanya Lot. Dia bawa Lot ikut. Nah ketika mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Abraham menjadi kaya, semakin kaya, sangat kaya. Dan bukan hanya Abraham yang diberkati Tuhan, menjadi sangat kaya. Ternyata orang yang ikut juga menjadi kaya. Lot juga diberkati Tuhan luar biasa.
Bukan hanya Abraham yang bertambah kekayaannya, waktu itu orang kaya itu ditandai dengan jumlah kambing dombanya, ternaknya, bukan emas peraknya ya, atau rekening banknya, tetapi jumlah ternaknya. Jumlah ternaknya sangat banyak. Lot pun juga berkembang sangat banyak. Nah, sampai satu titik, karena tanah di wilayah itu tidak seperti kita yang subur, banyak rumput di mana-mana, hutan di mana-mana. Rumputnya pada akhirnya nggak cukup untuk ternak mereka. Sehingga karena makanan untuk kambing domba mereka ini terbatas, sedangkan kambing domba mereka sangat banyak, yang terjadi adalah mereka bertengkar. Para gembala di antara gembalanya Lot dan gembalanya Abraham ini saling bertengkar. Dan kemudian ketika mendengar hal tersebut, Abraham berkata kepada Lot. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Kejadian 13, ini kalimat yang sangat spektakuler menurut saya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kemudian Abraham mengatakan seperti ini, kamu pilih Lot. Kalau kamu pilih sebelah kanan, aku akan pilih ke sebelah kiri. Kalau kamu pilih barat, aku pilih timur. Kamu pilih utara, aku pilih selatan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham mengalah. Abraham mengalah Bapak Ibu. Kalau misalnya Abraham mikir seperti ini, kira-kira masuk akal enggak? Aku ini ommu, lebih tua dari kamu. Kamu anak kemarin sore. Lagian yang bikin kamu kaya siapa? Aku. Ini perjalanannya siapa? Perjalananku. Kamu cuma nunut. Kamu tak ajak. Kok ngelama? Kamu nunut. Harus nurut. Ya kan? Kalau Abraham mikir, ini semua gara-gara aku. Kamu harusnya ikut aku. Aku yang milih duluan. Kamu harusnya sungkan. Harusnya hormat sama om yang lebih tua. Nah, kalau Abraham berpikir seperti itu, pasti kita semuanya ngerti. Wong Abraham memang lebih tua, ini perjalanannya Abraham, dia omnya. Kekayaan Lot itu datang dari Abraham. Nah, mungkin kita pengalaman kita ya, kita mungkin pernah mengalami. Kamu itu udah tak kasih modal, tak kasih kerjaan, sekarang usahamu berkembang, kamu seperti kacang lupa kulitnya. Kamu udah gak mau lihat orang lagi. Wah, seperti itu. Ya kadang kita menjadi seperti Lot. Ya, Lot ini menggambarkan orang yang aji mumpung Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan, wah dilihat, waduh ini kesempatan ini aku boleh milih duluan. Nah dia jadi kurang ajar, jadi ngelama. Padahal seharusnya Lot itu bisa aja ngomong, waduh Om Abraham kan yang lebih tua. Saya ikut aja ikut arahan. Saya dituntun aja, enaknya gimana aturan, saya ikut. Harusnya kan seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana kita ini kadang-kadang manusia aji mumpung. Ketika ada kesempatan, kita udah gak lagi berpikir sesuai dengan firman. Apalagi kita mau memikirkan bagaimana untuk mengupayakan yang baik bagi orang lain. Kita cari keuntungan untuk diri sendiri. Lot berpikir, wah kesempatan ini. Wah di lembah sana, rumputnya banyak, berair, kota besar. Aku pilih sana. Dia gak mikir Abraham seperti apa. Padahal yang dipilih Abraham itu tanah gersang. Padang gurun, gak mikir Lot. Tapi Abraham menunjukkan kewenangan ada di dia, otoritas ada di dia. Dia orang yang memegang kendali, tapi dia mengalah Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu ketika Abraham mengalah, kemudian Tuhan panggil Abraham, Abraham naik ke atas gunung. Ketika dia naik di atas ketinggian, Tuhan bilang, kamu lihat, timur, barat, utara, selatan. Sejauh matamu memandang, seluruh tanah itu aku berikan kepadamu. Ini berkat bagi orang yang hidup mengalah. Bapak Ibu, mengalah kelihatannya kalah. Mengalah kelihatannya sulit. Rasa-rasanya ini kita diinjek terus. Ini rasa-rasanya sewakit kepingin berontak, kepingin rasanya bales. Mengalah Bapak Ibu. Ketika kita belajar mengalah, apalagi ketika otoritas itu di tangan kita yang ambil keputusan, kita yang bisa ketok palunya, belajar untuk mengalah. Karena ketika kita mengalah, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut anak-anak Allah.
Orang Jawa itu sebetulnya ngerti Bapak Ibu tentang keuntungan dalam mengalah. Karena orang Jawa mengatakan seperti ini, sing waras ngalah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau ada 2 orang nggak mau ngalah, apa yang terjadi? Hancur. Kecelakaan ada di mana-mana, kenapa? Nggak mau ngalah. Sama-sama ngotot. Rumah tangga kacau, kenapa? Nggak mau ngalah. Ngotot, saling ngotot. Aku harus diikuti. Siapa? Aku ini yang kepala rumah tangga loh. Aku ini yang berjasa. Kalau nggak ada aku, kamu jadi apa? Waduh. Kalau kita sudah mikirnya seperti itu, nggak ada yang mau ngalah, hancur. Rumah tangga kita nggak bahagia karena nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah. Kita nggak bertumbuh rohanian kita karena kita nggak mau ngalah. Kita nggak belajar ngalah dalam hidup ini. Yang kedua, yang pertama adalah belajar mengalah. Kemudian M yang kedua, belajar mengampuni. Nah, ini naik level ya. Kalau mengalah itu sulit, mengampuni lebih sulit atau enggak nih ya? Mengampuni lebih sulit Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, ini luar biasa ini ya. Dunia nggak kenal yang seperti ini. Dunia kenalnya kalau kamu disakiti, bales. Kalau nggak bales, nggak impas. Bahkan hukum dunia pun kan sudah menerapkan hal yang sama. Ketika hak kita dilanggar, ada hukuman yang sudah ditentukan dan ditetapkan. Karena apa? Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Itu sesuatu yang kita mengerti, masuk akal begitu loh, masuk akal. Tetapi ketika kita mengikut Yesus menyerahkan hidup di atas altar sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan, tidak menjadi sama dengan dunia, Paulus memberikan hal praktis, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lakukan yang baik bagi semua orang. Ini berarti apa? Kita harus selalu siap untuk mengampuni. Harus. Kita nggak akan bisa melakukan yang baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, kalau kita tidak punya mentalitas dan hati yang menyadari, saya harus siap untuk mengampuni, kapanpun, untuk kesalahan apapun. Ini berat, tetapi ini membawa kita bahagia dalam hidup ini. Nah, kembali ya, contoh Abraham. Abraham berpisah dengan Lot. Dia pergi ke tempat yang gersang, yang tandus. Lot pergi ke daerah yang basah, yang subur, yang makmur. Gak butuh waktu lama saya yakin, Lot itu hidupnya langsung naik Bapak Ibu. Sama seperti pemikiran kita ya. Kenapa ya orang jahat ini hidupnya langsung naik? Kenapa orang jahat kok diberkati, sehat, gemuk, ya kan kata Mazmur. Lot saya percaya, ya dia seorang bisnismen, jual kambing domba ternak. Customernya ada di kota Sodom dan Gomora ada banyak sekali. Sehingga perdagangan lancar. Lot naik daun. Saya juga tidak heran kalau Lot tiba-tiba diangkat jadi RT, RW, lurah, camat. Sampai mungkin DPR di kota tersebut. Karena apa? Karirnya meningkat dengan sangat cepat. Abraham, karirnya seolah-olah sangat lambat. Seolah-olah dia tidak ada kemajuan. Tidak diceritakan bagaimana dia langsung melejit Bapak Ibu. Bahkan setelah Tuhan menjanjikan. Satu kali, pilihan Lot membawa masalah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita pilih jalan cepat, jalan pintas, kita menghalalkan segala cara, kita ambil kesempatan dalam kesempitan sekalipun itu nabrak-nabrak dan sebagainya. Pilihan kita ini bukan tanpa konsekuensi. Pasti ada konsekuensinya. Sama seperti Lot, 1-2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita tidak tahu berapa lama, karirnya melejit. Tidak lama kemudian 4 raja bersatu untuk masuk, menjarah, merampas, menawan, menaklukkan kota Sodom dan Gomora. Nah kalau kita merampas, menjarah, mencuri, merampok satu rumah, nggak mungkin dipilih rumah orang miskin. Itu sebabnya Lot dan keluarganya ditahan. Seluruh hartanya dirampas. Karir yang dibangun melesat dengan cepat, hancur langsung tiba-tiba dalam semalam. Nah ini yang terjadi. Satu dari orang bawahannya Lot lolos. Dia lari dan pikirannya cuma satu. Abraham. Kenapa? Anak Allah.
Dia tahu Abraham yang dulu sudah membuktikan dia mengalah, pasti punya jalan keluar untuk Lot. Dia lari kepada Abraham. Dan kemudian setelah sampai kepada Abraham, dia menceritakan semuanya. Nah, kalau kita jadi Abraham gimana? Kapokmu kapan? Ya kan? Rasakno, syukur, ya kan? Gak nurut, kurang ajar, kualat. Nah, kita mengerti pasti kalau yang seperti ini ya. Setelah kurang ajar, waduh, gak ngajeni gitu, terus kemudian kena masalah lari ke saya. Gak sudi, kan? Kita pasti mikirnya seperti itu. Tapi Abraham enggak, Bapak Ibu. Abraham ini beda. Abraham ini sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. Abraham ngomong, oke. Abraham ini bukan, dia tidak punya tentara, dia nggak punya pasukan perang, tapi dikatakan kalau kita baca, Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi respon Abraham tidak sama seperti orang dunia. Respon Abraham, dia menunjukkan pengampunan. Dan pengampunannya itu bukan cuma di bibir dan ngomong manis saja. Abraham dengan hanya 318 orang, dia kejar pasukan 4 kerajaan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 4 kerajaan dikejar hanya 318 orang. Gak masuk akal. Ini menunjukkan apa? Abraham rela mati untuk Lot. Abraham rela berkorban, mempertaruhkan segalanya untuk Lot. Dia tidak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak ada pengampunan dalam hatinya. Abraham mengampuni Lot dan dia tunjukkan, I care about you. Aku peduli dengan keselamatanmu. Dia cuma punya 318 orang, dia maju. Dia rebut dan berusaha untuk kalahkan. Dan ketika Abraham melakukan firman, apa yang terjadi? Tuhan menyertai Abraham. Dikatakan 318 orang ini bukan hanya bisa menyelamatkan mereka, tetapi memukul mundur, mengalahkan keempat raja ini sampai mereka lari kocar kacir. Itu penyertaan Tuhan. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak bisa jadi bisa, yang mustahil menjadi nyata. Kenapa? Kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Mengampuni itu gak natural. Mengampuni itu tidak ada dan tidak dimiliki oleh orang yang gak kenal Tuhan. Tetapi ketika kita anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa dosa kita ini seluas samudra dan Tuhan sudah ampuni dengan anugerah yang diberikan di atas kayu salib. Kita menyadari bahwa Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak layak menerima pengampunan, tetapi Tuhan sudah mengampuni saya. Maka tindakan kita adalah mengampuni orang lain. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mengampuni, itu menunjukkan bahwa kita sudah mengalami kasih Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, orang yang sudah mengerti dan mengalami kuasa pengampunan, orang tersebut akan punya kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Abraham mengampuni Lot. Bahkan ketika pengampunan itu harus ditunjukkan lewat pengorbanan dan usaha yang seolah-olah mustahil. Yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama tadi kita belajar apa? Mengalah. Yang kedua belajar mengampuni. Yang ketiga, untuk kita menjadi orang yang berbahagia hidup dalam damai, kita perlu belajar, M yang ketiga, menyerahkan perkara kepada Tuhan. Serahkan perkara kepada Tuhan. Jangan main hakim sendiri, jangan berusaha untuk melakukan dan menyelesaikan dengan kekuatan kita, emosi kita, sakit hati kita. Belajar serahkan perkara itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis,
Pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merasa disakiti, ketika kita merasa diperlakukan gak adil, ketika kita difitnah, diomongin yang jelek, loh saya ini udah baik sama dia, kok bisa-bisanya dia lo ngomongin saya seperti itu, saya ini kurang apa sama dia, masa dia ceritain saya jelek-jelek seperti itu lo gak betul. Bapak Ibu, seringkali kalau kita mengalami hal seperti itu, tidak perlu banyak membela diri. Karena apa? Tuhan tahu, Tuhan lihat. Kita perlu belajar serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Kita belajar untuk berserah. Tuhan, saya percaya Tuhan lihat. Ketika Tuhan lihat, Tuhan yang melakukan penyelesaian masalah, itu akan jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Cuman memang kadang-kadang ketika kita ada dalam posisi itu rasanya kuatel gitu ya, rasanya pengen sekali ngomong, rasanya pengen teriak, rasanya pengen ngomong pakai mic begitu bahwa saya nggak seperti itu, pengen membela diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu, belajar menyerahkan perkara kepada Tuhan. Nah, saya kasih contoh satu nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa spesial sebetulnya. Karena jemaat ini penuh dengan pengetahuan, penuh dengan karunia rohani yang luar biasa. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia iman, karunia rohani itu berkembang sangat pesat sekali di jemaat di Korintus ini. Tetapi ada masalah di sana sehingga Paulus menuliskan 1 Korintus pasal yang ke-6, Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan dulu, nanti saya ceritakan apa yang terjadi di sana. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi kurang lebih dalam jemaat di Korintus ini ada gesekan Bapak Ibu. Ada perselisihan bahkan sampai ada perpecahan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku Kefas dan lain sebagainya. Nah, ternyata masalah perpecahan ini bukan hanya pada kefanatismen terhadap satu individu, tetapi terjadi masalah-masalah gesekan kepada hal-hal yang lain, urusan sehari-hari. Nah, ketika mereka ada masalah terhadap satu dengan yang lain untuk urusan sehari-hari, mereka itu tidak berusaha menyelesaikan dengan baik, mereka tidak berusaha mengalah, mereka tidak berusaha mengampuni, tetapi mereka berusaha menyelesaikan pergi ke pengadilan. Ke pengadilan orang yang gak kenal Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ini, saya bacakan sedikit ya dari awal ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, atau bukan pada orang-orang kudus. Jadi mereka itu cari keadilan ke pengadilan dunia. Hakimnya lo gak kenal Tuhan, kamu kenal Tuhan. Kok kamu cari keadilan ke sana? Itu kurang lebih yang dikatakan Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Paulus ngomong seperti ini. Kamu anak-anak Tuhan ini ya, nanti akan menghakimi dunia yang gak kenal Tuhan ini. Loh, masa sekarang kamu punya masalah kecil, kamu suruh mereka yang mengadili. Kok gak kebalik? Terus kemudian Paulus menekankan lagi, dikatakan di ayat selanjutnya, tidakkah kamu tahu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian ayat yang kelima, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu.
tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Paulus ngomong seperti ini. Paulus ini sinis dalam hari ini. Jadi kadang-kadang kalau hamba Tuhan sinis, itu Paulus sudah memulainya. Paulus ngomong seperti ini. Kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang. Hei jemaat Korintus, kamu ini kan penuh karunia. Karunia iman, kamu katanya bisa memindahkan gunung. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia hikmat, karunia bahasa roh. Kamu kan hebat karunianya. Masa masalah seperti ini aja kamu gak punya hikmat untuk menyelesaikan? Masa masalah kecil sehari-hari gini aja kamu harus pergi ke pengadilan dunia? Mana karunia hikmatnya? Kok gak dipakai? Jadi kurang lebih Paulus tuh menyindir seperti itu Bapak Ibu. Katanya punya banyak karunia. Masa gak punya hikmat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, perkara-perkara kecil gitu saja. Oh nanti loh kita akan mengadili malaikat, mengadili dunia. Masalah sepele kok gak bisa? Jadi Paulus mengatakan, mana? Kita mesti belajar untuk serahkan perkara kepada Tuhan. Akhirnya Paulus menutup di ayat yang ke-19. Ayat yang ke-6 dan 7 tadi yang kita baca. Adanya saja perkara di antara kamu, itu merupakan satu kekalahan. Kalau kita yang anak Tuhan punya banyak karunia, punya kasih di dalamnya, adanya saja masalah itu sudah kalah kita. Apalagi mau membawa masalah, saling tuntut menuntut di pengadilan. Wah, malah lebih tidak jadi berkat lagi. Kemudian Paulus memberikan satu statement yang menjadi patokan kita pagi hari ini. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ketika kita mengerti ayat ini, artinya begini Bapak Ibu. Saya ini dirugikan. Saya merasa ini gak adil. Tapi saya mau belajar ngalah, saya mau belajar mengampuni, saya serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Gak masalah saya dirugikan. Gak masalah saya diperlakukan gak adil. Gak masalah saya menderita ketidakadilan seperti ini. Kenapa? Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Kalau mungkin kita ditipu orang dengan jumlah yang sangat banyak mungkin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti tahu bahwa pertama, uang itu punya siapa? Berkat datang dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kalau ada orang ambil punya Tuhan dalam diri kita, entah itu uang, entah itu barang, dan lain sebagainya, kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Kalau itu terjadi berarti Tuhan mengizinkan atau tidak? Tuhan mengizinkan. Artinya kalau itu terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita belajar. Nah itu pembicaraan yang lain. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan. Nah kalau Tuhan mengizinkan untuk kita lewati proses itu, untuk satu pembelajaran di kelas kehidupan ini, untuk kita menangkap maksud Tuhan, kira-kira kalau Tuhan mau mengembalikan hal tersebut dalam jumlah yang sama, dalam bentuk yang sama, di waktunya Tuhan bisa enggak? Bisa. Kalau kita mengerti prinsip ini, maka kita akan setuju dengan yang Paulus katakan. Saya lebih suka mengalami ketidakadilan, it's okay. Saya lebih suka dirugikan. Tapi saya mau tunjukkan kepada sesama saya, kepada dunia. Saya ini anak Tuhan, saya pembawa damai. Saya mau mengalah, saya belajar mengampuni, dan saya serahkan perkara kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengerti ini, cara kita menghadapi masalah beda. Kita nggak seperti orang dunia. Orang dunia, kamu jual, saya beli. Wah, gitu kan orang dunia ya. Kamu berani berapa? Saya maju. Wah, hancur-hancuran. Nggak peduli siapa yang menang, pokoknya kita semua hancur. Itu orang dunia Bapak Ibu. Kita enggak. Ketika kita melakukan itu, Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Kita mengerti. Semua itu punya Tuhan. Semua milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Kita sudah persembahkan, bukan? Kalau Tuhan izinkan kita disakiti, dihina, difitnah, dimaki, nggak apa-apa, Tuhan tahu. Tuhan izinkan. Supaya kita belajar masuk di kelas kehidupan, mengampuni, mengalah, dan menyerahkan kepada Tuhan. Kitab dengan jelas mengatakan, pembalasan itu punya Tuhan. Jangan jadi Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan. Yang terakhir, yang keempat,
Tadi kan yang pertama mengalah, mengampuni, menyerahkan perkara kepada Tuhan. M yang keempat adalah belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan perkara kepada Tuhan, Tuhan, oke, saya diperlakukan gak adil. Saya dirugikan. Kita gak selesai dan berhenti sampai di situ. Kita mengatakan panduan yang terakhir kita perlu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita punya kesempatan, Tuhan beri kesempatan untuk bertemu dengan individu tersebut. Untuk melakukan sesuatu terhadap individu tersebut. Ketika kita diberi satu posisi, kewenangan yang kita punya otoritas, kalau kita mau balas kita bisa. Kalau kita mau hancurkan dia kita bisa. Kalau kita ada dalam posisi itu, Yesus mengajarkan lewat kitab Roma ini, beri seterumu makan kalau dia lapar. Kalau dia haus, kasih dia minum. Artinya apa? Terhadap orang yang menyakiti kita, kita harus bukan hanya mengampuni, bukan hanya mengalah, bukan hanya menyerahkan perkara kepada Tuhan dan kemudian lari sembunyi, tetapi kita harus bertindak aktif, memberi dia makan. Sama seperti apa yang dilakukan Abraham. Abraham bukan hanya berhenti sampai mengalah dan mengampuni dalam hatinya, tetapi dia tunjukkan, memberi pertolongan kepada Lot yang tidak layak menerimanya. Memberi pertolongan kepada Lot, bahkan ketika Lot itu tidak tahu diri. Memberi pertolongan kepada Lot, bahkan ketika Lot sendiri tidak rendah hati untuk meminta kepada Abraham. Memberi pertolongan kepada Lot, bahkan ketika Abraham secara logika tidak mampu menolong Lot. Itu kasih, itu panggilan kita. Itu menaruh bara api di atas orang yang menyakiti kita. Bayangkan begini Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang ngomongin kita, ya saya harap gak ada di sini ya, saya harap itu mungkin orang di luar sana, ngomongin kita terus yang jelek-jelek. Pertama, Bapak Ibu gak usah sedih, artinya Bapak Ibu terkenal gitu. Karena kan banyak yang ngomongin kan terkenal berarti ya. Kita kan seneng ngomongin artis-artis lah Korea, artinya apa? Mereka terkenal, kita mikir mereka terus. Artinya Bapak Ibu, kita ini ada di pikiran mereka. Kita terkenal, gak usah khawatir. Kemudian kalau kita ketemu Bapak Ibu, terus kita ini berusaha nice, ramah, bukan pura-pura ya. Tetapi sungguh-sungguh kita nice. Shalom, apa kabar? Gimana keluarganya? Sehat enggak? Nah kemudian kita mendengar mungkin dia butuh sesuatu dan kita punya. Terus kemudian kita kasih. Kira-kira kalau kita jadi orang yang seperti tadi itu gimana? Rasa-rasanya pasti sungkannya itu, waduh kalau orang Jawa tuh, waduh, wah ini orang ini kok seperti ini ya. Kita risih, sungkan, nah ini yang dimaksud. Kita seperti seolah-olah menaruh bara api di atas kepalanya. Dia akan kepanasan, dia akan bingung. Kok bisa orang ini seperti ini ya? Kok bisa dia memperlakukan saya seperti ini? Dia lo tahu saya ini jahat sama dia. Nah, Bapak Ibu jangan kalah dengan kejahatan. Di keluarga kita mungkin, menantu kita, anak-anak kita ini mulai nggak tahu diri. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Berlakulah yang baik kepada mereka. Tunjukkan bahwa kasih itu lebih kuat dari kejahatan. Kenapa? God is love. Tuhan itu kasih. Dan Tuhan itu lebih kuat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengalah, mengampuni. Menyerahkan perkara kepada Tuhan. Dan kemudian kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak akan bisa dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada firman dan kita melakukannya. Kita lakukan apa yang kita bisa, Tuhan akan kerjakan apa yang kita tidak bisa. Yang kelima, 4 sehat, 5 sempurna. 4M. Yang kelima, ini semua tidak akan ada artinya kalau kita tidak melakukan M yang kelima, yaitu mempraktekan. Teorinya gampang. Dengerinya enak, adem rasanya. Tapi kalau tidak lakukan yang kelima, nggak akan ada manfaatnya, hidup kita nggak akan berubah, kita nggak akan bahagia. Praktekan.
Pada akhirnya saya kasih kesimpulan, kalau kita hidup di dalam damai, maka kasih Tuhan itu dinyatakan kepada dunia. Kalau kita mengalah, mengampuni, serahkan perkara kepada Tuhan, kita membalas kejahatan dengan kebaikan dan kita mempraktekkan itu dalam hidup kita, kasih Tuhan itu diberitakan kepada dunia. Kita nggak perlu terlalu banyak ngomong tentang Injil, terlalu ngomong tentang ayat-ayat yang banyak. Kalau kita melakukan itu saja, orang akan kenal kita anak-anak Allah. Dan hidup kita penuh kedamaian. Dan hidup kita akan jadi berkat. Pagi hari ini, Bapak Ibu pengen lihat keluarga kita bahagia. Keluarga kita damai. Bapak Ibu harus belajar praktekkan 4M. 5M yang menyempurnakan. Harus belajar. Belajar ngalah. Sampai kapan Pak saya harus ngalah? Sampai Tuhan bekerja. Karena kita pasti ingat, Tuhan itu bekerja di keluarga kita. Kalau memang kita sampai hari ini harus terus yang ngalah, gak apa-apa. Belajar. Tuhan bekerja. Tuhan lihat kok. Belajar mengampuni. Kesalahannya ini besar Pak, gak bisa diampuni. Tidak ada kesalahan yang lebih besar dari kesalahan kita kepada Tuhan. Dan kita sudah diampuni. Belajar mengampuni orang yang ada di dekat kita. Serahkan perkara kepada Tuhan, balas dengan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik, singers untuk maju ke depan membantu saya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Percaya bahwa kami adalah pembawa damai di tengah dunia ini. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Orang yang percaya dan beriman kepada karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, tetapi kami menyadari bahwa seringkali untuk kami mengalah itu tidak mudah. Mengasihi itu tidak mudah, Tuhan. Seringkali ketika kami menyerahkan perkara kepada Tuhan itu seringkali sulit karena kami seolah-olah kepingin melakukannya sendiri. Kami menyadari bahwa untuk membalas kejahatan dengan kebaikan itu sesuatu yang tidak mudah kami lakukan. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk kami mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Bersyukur untuk firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan. Jadikan jemaat di tempat ini jadi berkat dimanapun mereka berada. Tempat kerja, di keluarga, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Jadikan kami berkat, karena kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada.
kami melakukan bagian kami mengalah, kami mengampuni, kami serahkan perkara kepada Tuhan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kami rindu supaya lewat kehidupan kami, kasih Tuhan dinyatakan kepada dunia ini. Kami rindu lewat kehidupan kami, orang boleh mengenal bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus sungguh melakukan keajaiban di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman ini tertanam dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, keluarga kami, mengubahkan apapun yang kami doakan dan kami rindukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Saya akan bacakan pengumuman yang pertama. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi. Terus memberkati Pak atas pelayanannya. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses dan nanti linknya akan diumumkan di grup Telegram sekitar jam 2 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam persembahan itu. Berikutnya, doa malam diadakan setiap hari Rabu, diharapkan hadir 15 menit sebelumnya. Itu aja, mari kita bangkit berdiri, kita akan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, tatap muka, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Bila Tuhan Kau gemburkanlah hati kami dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Kami melakukannya dengan setia Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan, dan Roh Kudus menuntun kami di setiap langkah-langkah hidup kami. Kami juga bawa Tuhan hamba-Mu Pak Edi yang telah membentangkan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berada, Engkau menyertainya, Engkau menuntunnya. Ketika istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa gembala kami, hati hamba, hati gembala, yang terus menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Bila Kau pakai ini hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan Kau menjamah hati bangsa ini, berilah hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk Indonesia. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan. Apapun yang beliau putuskan hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Berkati istri dan anak-anak, bahkan pemerintah dari terpusat sampai yang terdaerah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Putranya Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian sebentar, hari Kamis ada training kilat sesi kedua ya.